Halo Lause Sabto. Halo Leni. Halo anak-anak. Kita akan mulai ibadah online ya, Se? Iya. Sebelumnya kita semua bangkit berdiri, Se? Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Ikutilah Leni berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan pakai mulut kami dan seluruh tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya berdiri, kita mau menggerakkan tubuh kita ya, Se ya. Supaya semuanya sehat. Bangkit berdiri ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Halo adik-adik, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi halo halo lah. Siap ya adik-adik? Kita mau menyapa satu dengan yang lain dulu ya, Se. Iya, Senyum yang lebar ya, Se. Senyum semuanya. Jangan lupa, Se. Goyang ya, Se. Iya betul, semuanya goyang ya. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Hello, hola. Apa kabarmu? Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya di sini anak Tuhan Yesus semua kan? Ya lo semuanya anak terang ya. Anak terang. Lo tahu ada lagunya anak terang? Ada, tahu? Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu Anak Terang. Aku anak terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdua.
di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak istimewa. Sama-sama kita angkat pujian. Kamu istimewa, aku juga istimewa. Aku juga istimewa. Iya, semuanya Semuanya kita istimewa. anak istimewa. Oke, kita nyanyi sama-sama. Yuk, musik, go! Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku istimewa. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa karena Yesus. Istimewa. Alkitab mengatakan yes. Istimewa karena Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Ya, Adik-adik, semuanya tadi sudah menyanyi nyanyi lagu apa aja memuji. tadi, Sir? Banyak. Aku istimewa. Ya, Aku anak terang. terang. Terus sekarang kita mau mendengarkan firman. Kita mau dengar Iya. firman. Semuanya duduk manis ya, saya. Ya. Kita mau duduk Betul. manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyi dulu kita satu lagu. Roh Kudus, Roh Kudus.
adik-adik, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Sebelum kita mulai firman Tuhan kita, mari langsung aja kita semua berdoa. Duduk dengan tenang, lipat tangan dan tutup mata. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti isi firman-Mu dan kami bertumbuh di dalam kasih kami akan Engkau. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Lose mau bertanya. Adik-adik semua pernah nggak mengalami kejadian mati lampu di rumahnya? Kalau Lose pernah. Nah, gimana perasaan adik-adik semua waktu mati lampu? Kaget? Terus takut? Kenapa takut? Karena nggak bisa melihat keadaan di sekeliling ya. Semuanya gelap semua. Tetapi tiba-tiba adik-adik semua mendengar papa atau mama mengatakan, udah tenang aja, nggak apa-apa. Adik-adik pasti langsung tenang ya, langsung lega, sudah nggak merasa takut lagi. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan kita, mari adik-adik semua siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 10-11 dan ayat yang ke-45 sampai 47. Sudah siap semua? Kita akan baca bersama-sama ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-10 sampai ke-11 terlebih dahulu. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lanjut lagi ayat yang ke-45 sampai 47 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, itulah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kalau kita baca tadi, dikatakan bahwa Raja Saul dan tentara Israel sangat ketakutan. Takut sama siapa? Mereka ketakutan kepada Goliat yang menantang mereka. Dan kemudian datanglah Daud yang mengalahkan Goliat. Apa sih perbedaan Raja Saul dan tentara Israel dengan Daud?
Perbedaannya adalah kalau Raja Saul dan tentara Israel itu mereka memandang Goliat sebagai musuh mereka, orang yang besar dan menakutkan. Sedangkan kalau Daud, dia tidak memandang Goliat sebagai orang yang besar dan menakutkan. Tapi Daud hanya memandang Tuhan yang pasti akan menyertai dan menolongnya. Itu perbedaannya antara Raja Saul dan tentara Israel dan Daud. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, mari ya kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan.
Ya, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang Daud dan Goliat. Diceritakan bahwa Goliat menantang bangsa Israel, sehingga Raja Saul dan tentara Israel merasa ketakutan. Berbeda dengan Daud. Daud tidak takut kepada Goliat. Karena apa? Daud percaya Tuhan menyertai dan menolongnya. Sama dengan kita saat ini ya adik-adik ya. Kita saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit. Kita tidak bisa bebas beraktivitas. Karena apa? Karena bangsa kita, bangsa Indonesia, sedang menghadapi pandemi corona. Bukan hanya bangsa kita saja sih, seluruh bangsa di dunia juga menghadapi masalah yang sama. Tetapi sama seperti Daud yang percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolongnya. Kita tidak usah takut adik-adik. Kenapa kita tidak usah takut? Karena Tuhan menyertai kita semua. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menyertai kita, memberikan kita pertolongan, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi yang sulit saat ini. Tetapi ingat ya adik-adik ya, sama seperti firman Tuhan yang Rose Maria sampaikan minggu lalu, bahwa Tuhan melihat hati kita. Tetapi bukan berarti kita tidak memperhatikan penampilan kita. Sama seperti firman Tuhan hari ini, kita tidak usah takut dengan situasi yang ada saat ini. Tetapi kita tetap harus berhati-hati. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Ya, adik-adik, sekali lagi Rose ingatkan kepada adik-adik semua bahwa kita tidak usah takut menghadapi masalah apapun. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun. Asalkan kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu Mazmur pasal 23 ayat 4. Masih ingat adik-adik? Kita baca lagi sama-sama ya. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, sama-sama kita hafalkan ya. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kami mempunyai Engkau yang selalu setia kepada kami. Engkau senantiasa menyertai kami, asalkan kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.